Hari ini, kita akan menyelami salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Nusantara. Sebuah kisah tentang perebutan kekuasaan, kesaktian, intrik, dan takdir. Ini adalah cerita tentang runtuhnya Demak dan lahirnya Kerajaan Pajang yang diwarnai oleh pertarungan sengit antara dua tokoh legendaris, Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya. Setelah Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, mulai goyah dan akhirnya runtuh. Panggung politik Jawa menjadi arena perebutan kekuasaan yang panas. Banyak adipati dan pangeran merasa berhak mewarisi takhta yang kosong itu. Di antara mereka, ada satu nama yang paling menonjol. Seorang satria yang dikenal dengan keberanian, kesaktian, dan wataknya yang keras. Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Arya Penangsang bukan tokoh sembarangan. Ia adalah cucu dari Raden Patah, pendiri Demak, melalui garis keturunan ayahnya, Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin. Baginya, takhta Demak adalah hak mutlaknya. Ia merasa telah dirampas, terutama setelah kematian ayahnya yang ia yakini didalangi oleh pihak-pihak yang kini berkuasa. Dengan keyakinan yang membara dan didukung oleh para pengikut setianya, Arya Penangsang memproklamirkan dirinya sebagai pewaris sah Demak. Ia melihat para pesaingnya, terutama yang berada di Pajang, sebagai perampas kekuasaan. Di sisi lain, muncul kekuatan baru dari Pajang, adalah Joko Tingkir, yang setelah naik takhta, bergelar Sultan Hadiwijaya. Hadiwijaya adalah menantu dari Sultan Trenggono, penguasa terakhir Demak yang disegani. Ia mewarisi pusat kekuasaan dan mendapatkan dukungan dari banyak adipati senior serta para wali. Bagi Hadiwijaya dan para pendukungnya, Arya Penangsang adalah pemberontak yang ambisius dan berbahaya, ancaman bagi stabilitas Jawa yang baru saja mulai dibangun kembali. Pajang menolak keras untuk mengakui klaim Arya Penangsang. Konflik pun tak terhindarkan. Dua kekuatan besar di Jawa ini saling berhadapan. Suasana menjadi semakin tegang, diplomasi gagal, dan jalan pedang menjadi satu-satunya pilihan. Ini bukan sekadar perebutan takhta, tapi juga pertarungan legitimasi. Siapa sesungguhnya penerus sejati dari kebesaran Demak? Para adipati lain di pesisir utara Jawa terbelah. Ada yang memihak Jipang, ada pula yang berpihak pada Pajang. Jawa berada di ambang perang saudara besar. Arya Penangsang dikenal bukan hanya karena garis keturunannya, tetapi juga karena kesaktiannya yang luar biasa. Konon, ia memiliki ajian-ajian tingkat tinggi dan kebal terhadap berbagai jenis senjata. Pusaka andalannya adalah sebuah keris legendaris bernama Kiai Setan Kober. Sebuah keris yang disebat-sebat, memiliki hawa panas, dan mampu membuat lawannya gentar sebelum bertarung. Selain itu, ia juga memiliki kuda gagah perkasa bernama Gagah Rimang, yang konon bisa berlari secepat kilat dan tak kenal lelah. Kombinasi antara kesaktian pribadi, keris pusaka, dan kuda andalannya membuat Arya Penangsang menjadi sosok yang hampir tak terkalahkan di medan perang. Reputasinya sebagai satria pilih tanding menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa, membuat banyak lawan berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Di pihak Pajang, Sultan Hadiwijaya adalah seorang ahli strategi yang ulung. Ia tahu bahwa menghadapi Arya Penangsang secara langsung dalam duel 1 lawan 1 adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Oleh karena itu, ia mengumpulkan para penasihat dan panglima terbaiknya. Dua nama yang paling penting dalam lingkaran Hadiwijaya adalah Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Sutawijaya. Keduanya adalah sosok cerdik dan pemberani yang akan memainkan peran kunci dalam konflik ini. Menyadari kekuatan lawan, Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk menggelar sayembara. Ia menjanjikan hadiah luar biasa bagi siapa saja yang mampu mengalahkan Arya Penangsang. Tanah perdikan di Mentok dan Pati. Tanah Mentaut ini sangat subur dan strategis. Sebuah hadiah yang sangat menggiurkan. Tawaran ini diterima dengan antusias oleh Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya. Mereka melihat ini bukan hanya sebagai tugas dari Sultan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membuktikan kesetiaan dan kemampuan mereka. Ki Ageng Pemanahan bukanlah orang biasa. Ia adalah seorang ahli siasat perang yang matang. Bersama Sutawijaya yang masih muda,
namun sudah menunjukkan bakat luar biasa. Sebagai seorang prajurit, mereka mulai merancang sebuah strategi yang cerdik. Mereka tidak akan mengandalkan kekuatan fisik semata untuk melawan kesaktian Arya Penangsang. Mereka akan menggunakan akal, memanfaatkan kelemahan yang mungkin tidak disadari oleh sang Adipati Jipang sendiri. Strategi mereka berpusat pada satu hal: memancing emosi Arya Penangsang. Mereka tahu bahwa Adipati Jipang adalah sosok yang pemarah dan mudah terpancing amarahnya. Jika emosinya sudah terbakar, logikanya akan tumpul, dan inilah celah yang akan mereka manfaatkan. Rencana pun disusun dengan sangat teliti, melibatkan tipu muslihat yang akan membawa Arya Penangsang ke dalam perangkap mematikan. Pertempuran besar yang menentukan nasib Jawa akhirnya pecah di dekat Bengawan Sore. Pasukan Jipang dan pasukan Pajang saling berhadapan. Di barisan depan pasukan Pajang, Sutawijaya menunggang kuda betina yang sengaja dipersiapkan untuk memancing kuda jantan milik Arya Penangsang, Gagak Rimang. Sesuai rencana, Sutawijaya memacu kudanya menyeberangi sungai, seolah-olah menantang Arya Penangsang. Melihat Sutawijaya, seorang pemuda yang dianggapnya masih ingusan, berani menantangnya, amarah Arya Penangsang langsung meledak. Tanpa berpikir panjang, ia memacu Gagak Rimang untuk mengejar Sutawijaya menyeberangi sungai. Inilah awal dari jebakan yang telah disiapkan Pajang. Saat berada di tengah sungai, Sutawijaya dengan tombak pusaka Kiai Plerit di tangannya, berhasil melukai paha Arya Penangsang. Luka itu sebenarnya tidak fatal bagi seorang satria sakti seperti Arya Penangsang. Namun, dalam amarahnya yang memuncak, ia melakukan sebuah kesalahan fatal. Darah yang mengalir dari lukanya ia usapkan ke keris pusakanya, Kiai Setan Kober, yang terselip di pinggangnya. Kemudian, dalam gerakan yang penuh emosi, ia justru menusukkan keris itu ke perutnya sendiri. Konon, ususnya terburai keluar. Namun, Arya Penangsang belum menyerah. Dengan kesaktiannya yang luar biasa, ia menyampirkan ususnya yang terburai itu pada gagang kerisnya dan terus melanjutkan pertarungan. Ia berhasil mendesak Sutawijaya. Akan tetapi, dalam satu gerakan terakhir yang menentukan, saat Arya Penangsang hendak menghabisi Sutawijaya, ia malah memotong ususnya sendiri dengan keris Kiai Setan Kober. Seketika itu juga, Arya Penangsang, satria sakti dari Jipang, tewas dengan cara yang tragis dan ironis, dikalahkan oleh amarah dan senjatanya sendiri. Kematian Arya Penangsang menandai akhir dari perlawanan Jipang. Tanpa pemimpin mereka yang karismatik dan ditakuti, pasukan Jipang Tursirai Berai dan menyerah. Kemenangan telak menjadi milik Pajang. Dengan gugurnya rival terkuatnya, posisi Sultan Hadiwijaya sebagai penguasa baru di tanah Jawa menjadi tak tergoyahkan. Kerajaan Pajang pun berdiri kokoh, mengambil alih warisan kebesaran Demak dan menjadi pusat kekuasaan baru di Jawa Tengah. Sesuai janjinya, Sultan Hadiwijaya memberikan tanah Mentaok kepada Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya. Kelak, dari tanah inilah cikal bakal sebuah kerajaan besar lainnya akan lahir, Kesultanan Mataram Islam, yang didirikan oleh Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati. Jadi, akhir dari konflik ini sejatinya adalah awal dari babak baru dalam sejarah Jawa. Meskipun Arya Penangsang kalah dan tewas secara tragis, namanya tetap abadi dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Ia tidak dikenang sebagai penjahat, melainkan sebagai seorang satria yang gagah berani, teguh pada pendiriannya. Meskipun wataknya keras dan mudah marah, kisahnya menjadi pelajaran tentang bagaimana ambisi, keberanian, dan emosi dapat menentukan takdir seseorang. Legenda Arya Penangsang, keris Kiai Setan Kober, dan kuda Gagak Rimang terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi simbol dari seorang pahlawan tragis dalam panggung sejarah Nusantara. Itulah kisah epik tentang Arya Penangsang dan perebutan takhta Jawa. Sebuah cerita yang mengajarkan kita banyak hal tentang sejarah, kepemimpinan, dan sifat manusia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.